Nah, emang kalau dalam dunia bisnis, Coach, apakah bisa dimodifikasi juga ya, Coach Adit ya? Nah, aku mau nanya nih Coach Adit kepada Coach Adit, yang aku tahu ketika mobil, kendaraan gitu kan dimodifikasi, itu kan dia bisa lari dengan cepat gitu ya Coach Adit ya. Bisa, wah ngebut deh, bisa balap-balapan gitu. Nah, emang kalau dalam dunia bisnis Coach, apakah bisa dimodifikasi juga ya Coach Adit ya? Oh ya, oke. Ya, ini ya memang perumpamaannya kayaknya cukup tepat ya. Jadi mobil dimodifikasi gitu ya. Sebetulnya lebih kepada gini, di-upgrade kali ya, supaya dia bisa lari lebih kencang gitu kan. Dimodifikasi kalau misalnya jadi downgrade kan juga modifikasi, tapi kan itu jadi malah nggak efektif atau nggak sesuai dengan goalnya. Yang penting kan sekarang yang diinginkan adalah mobil itu bisa diubah suai ya, dimodifikasi sehingga mobil itu bisa lari dengan lebih cepat. Kalau emang tujuannya supaya dia bisa lari lebih cepat ya. Kalau tujuannya supaya lebih nyaman, ya udah dimodifikasi supaya lebih nyaman gitu kan. Kalau tujuannya supaya apa lagi mobil tuh tujuannya selain buat cepat atau buat nyaman gitu ya. Ya kalau bisa mau juga sebagai tempat rumah kedua mungkin dimodifikasi sebagai bentuknya jadi di dalamnya dibuat kayak seperti rumah kedua gitu ya. Nah apapun itu sebetulnya yang intinya apa agar sebuah mobil itu bisa contohnya berlari lebih cepat ya. Ya, jadi mobil itu membutuhkan apa yang namanya disebut leverage gitu ya. Leverage itu apa namanya? Daya ungkit. Ya, daya ungkit. Maksudnya apa nih daya ungkit? Ya, contoh Ai dongkrak mobil gitu ya. Ai kalau disuruh ngangkat mobil kuat gak? Nggak kuat, Coach, berat ya. Ya butuh alat ya. Iya, butuh alat. Yang bisa mengangkat mobil yang namanya dongkrak gitu ya. Jadi dengan tenaga yang lebih kecil ya dia bisa mengangkat mobil dengan lebih baik gitu ya. Jadi dengan tenaga yang lebih sedikit memberikan hasil yang lebih besar gitu. Sama dongkrak, apalagi derek ya atau katrol gitu ya. Nah itu semua daya ungkit. Sama mobil juga gitu. Pasti dia dari mesinnya apapun itu dimodifikasi, diubah, ditambah, dikurangin apa segala macam sehingga akhirnya bisa lebih cepat ya. Itu prosesnya namanya daya ungkit. Sama bisnis juga gitu. Jadi dalam konteks bisnis daya ungkit itu adalah mengacu pada kemampuan kita ya agar bisa mencapai dengan lebih banyak lagi ya dengan lebih sedikit usaha. Nah itu dia mencapai target-target bisnis kita dengan lebih banyak lagi dengan lebih sedikit usaha. Itu namanya leverage atau daya ungkit gitu ya. Caranya gimana nih ya, nanti saya share sih ya, ada beberapa yang detil-detilnya ya. Caranya ya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya dari mana? Sumber daya dari sendiri, sumber daya dari diri sendiri, sumber daya yang ada di bisnis tersebut, atau sumber daya yang tersedia gitu ya di lingkungan dari bisnis itu sendiri kita manfaatkan. Itu yang akhirnya menjadi leverage. Ya seperti hanya mobil memanfaatkan sumber daya apa saja, dana itu kan sumber daya ya, dana lebih yang bisa digunakan untuk mengupgrade mobil. Montir, dia punya montir ya itu sumber daya juga, ya kan. Spare parts-nya segala macam itu sumber daya, jadi dimanfaatin sehingga menghasilkan mobil yang berlari dengan lebih cepat. Sama bisnis juga gitu, kita menggunakan sumber daya yang ada sehingga performance bisnisnya bisa lebih baik lagi. Itu adalah namanya daya ungkit gitu ya. Jadi cara-cara yang strategik yang digunakan oleh business owner agar bisa memaksimalkan bisnisnya untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi ibaratnya ini work smarter ya, bukannya work harder tapi work smarter atau achieve more with less kalau bahasa Sundanya ya. Achieve more with less. Jadi teman-teman saya orang Sunda gitu ya. Achieve more with less. Jadi kita dengan mencapai dengan lebih banyak lagi dengan sedikit usaha. Gitu ya. Tetap ada usaha ekstra ada, tapi lebih sedikit daripada yang kalau tidak menggunakan leverage gitu ya. Untuk mencapai hasil yang sama kalau tanpa leverage usahanya lebih besar. Tapi kalau dengan adanya leverage usahanya bisa lebih kecil tapi mencapai target yang sama, itu yang diharapkan. Nah sekarang ya saya mau share sebetulnya berdasarkan pengalaman saya juga nih ya, pengalaman saya sebagai melakukan coaching ya, business coach dan consulting, itu paling tidak ada 4 area ya, dalam 4 area sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meleverage atau mendaya ungkitkan bisnis kita gitu ya. Yang pertama pasti teman-teman sudah paham, manusia ya, SDM. SDM ini area yang bisa digunakan sebagai daya ungkit gitu ya.
Singkat kata aja deh, kalau teman-teman menjalankan usaha sendiri, kan nggak mungkin multitasking kan, semuanya harus dikerjakan berurut ya. Kerjakan ini dulu selesai, baru kerjakan ini selesai, kemudian pekerjaan berikutnya selesai. Jadi secara serial gitu ya. Dengan adanya sumber daya manusia, kita meng-hire atau merekrut SDM, ya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara berbarengan gitu ya. Mengerjakan segala beberapa tugas atau pekerjaan yang berbarengan. Saya mengerjakan sesuatu yang lebih strategik, tim saya mengerjakan hal-hal yang lebih operasional misalnya gitu ya, dan dilakukan secara berbarengan di hari yang sama, mungkin di jam yang sama. Kalau sendiri kan nggak bisa, kita mikirin dulu strategik, nanti berikutnya baru mikir yang ini, berikutnya yang ini. Begitu ternyata satu hari, wah nggak selesai semua gitu ya, atau merasa belum puas. Tapi kalau dengan pengelolaan yang tepat ya, SDM itu bisa jadi daya ungkit dalam mengerjakan tugas-tugas ya. Jadi kalau orang HRD bilang job design ini harus benar deh, supaya Anda bisa mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan kepada tim Anda dengan efektif dan efisien dan optimal gitu. Selain itu ya, apalagi sih bentuknya kita bisa mendaya ungkitkan sumber daya SDM ini ya, dengan menciptakan suatu budaya kerja yang cocok gitu ya, dalam dalam bekerja gitu ya. Jadi kalau saya sendiri melihatnya, budaya kerja itu akan menghasilkan suatu sinergi gitu ya. Sinergi. Jadi sinergi itu bisa lebih achieve more gitu ya, ketimbang yang kalau kita kerjakan sendiri-sendiri gitu. Nah, itu budaya kerja yang tepat gitu ya. Macam-macam lagi, kita bisa menciptakan sistem yang namanya pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus, yang secara rutin gitu ya. Itu juga suatu bentuk leverage atau daya ungkit yang sangat bagus ya, dan sangat terbukti untuk bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan, dan akhirnya tentunya produktivitas perusahaan juga tercapai, atau produktivitas bisnis ya tercapai. Ya, jadi budaya kerja yang positif, ya, membina tim, menciptakan kolaborasi dan seterusnya. Yang kedua, ya saya mau share tadi yang sudah sama saya ngomongin gitu ya, sistem. Jadi ini juga suatu leverage yang bisa kita gunakan ya, sistem. Sistem itu bicara tentang bagaimana alur kerja ya yang bisa dibuat distandarisasikan gitu ya, dan dioptimalkan dan di-streamline-kan. Di-streamline-kan itu apa ya? Dirampingkan gitu ya. Jadi tidak ada tahapan-tahapan pekerjaan yang tidak produktif gitu. Tahapan-tahapan pekerjaan yang tidak produktif ya. Contoh, tahapan pekerjaan yang tidak produktif. Menunggu adalah tahapan pekerjaan tidak produktif gitu ya. Dalam satu, misalnya Anda memproduksi suatu proses produksi gitu ya, barang gitu atau makanan lah ibaratnya gitu ya. Udah jadi nih, cuman ada semacam bottleneck. Bottleneck itu adalah jadi tahap yang sebelumnya itu menghasilkan misalnya makanannya udah jadi, setengah jadi, tapi tidak langsung diteruskan ke tahapan berikutnya gitu ya, sehingga akhirnya menumpuk di suatu tempat gitu kan, mungkin di gudang atau di gudang tempat penyimpanan makanan, sebelum diteruskan lagi menjadi proses yang berikutnya. Itu juga tidak produktif, menunggu gitu ya. Nah, atau yang menghasilkan banyak waste, sampah gitu ya, sampah buangan gitu ya. Makanan kan kalau gagal dibuang ya, diproses, diproduksi di tengah-tengahnya. Nah, bagaimana caranya supaya waste ini atau sampah-sampah makanan ini tuh tidak banyak gitu ya, karena kan pasti akan, kalau semakin banyak sampah yang dihasilkan dari makanan ini kan membutuhkan bahan baku yang lebih banyak lagi kan, nanti prosesnya panjang deh gitu ya, akhirnya kan biaya ujung-ujungnya gitu. Nah, bagaimana caranya proses itu di-streamline-kan atau disistematisasikan juga gitu ya, dan dianalisa ya, bagian-bagian mana yang bisa distandarkan yang produktif gitu. Jadi semakin sedikit yang tidak ada contributing factor gitu, yang tidak memberikan faktor yang memberikan value gitu. Jadi SOP misalnya, buat SOP ya, standar kerja yang tersistemasi dan juga yang standar gitu ya, sehingga bisa menghasilkan produk yang ujung-ujungnya apa sih? Kita meningkatkan sistem ini, ujung-ujungnya memastikan agar produk atau layanan kita itu konsisten kualitasnya. Nah, itu dia. Konsisten. Siapapun yang mengerjakan, mau di hari apa, mau di jam apa, pagi, siang, sore, ya produk yang dihasilkan konsisten gitu kualitasnya. Itu
Itu bukti bahwa sistem kita tuh udah bagus. Oke, yang ketiga, nyambung lagi dengan yang tadi, dengan sistem teknologi gitu ya. Zaman sekarang kita nggak bisa lepas dari teknologi gitu ya. Bahkan toko itu aja ya, toko tempat klien saya itu aja, walaupun toko retail, ada teknologinya di situ. Teknologi apa yang digunakan? Teknologi dalam manajemen stok gitu ya, terutama ya. Sebetulnya teknologinya lengkap ya, dari ujung ke dari ERP ibaratnya gitu ya, kalau istilah perusahaan tuh ya. Jadi teknologi dari mulai customer datang butuh, kemudian proses stoknya sampai ke proses pembeliannya, pembayarannya dan seterusnya, itu menggunakan teknologi yang sudah online gitu ya, dan akhirnya bisa mempercepat proses gitu ya. Laporan keuangannya juga online, jadi yang dulunya secara manual ya, yang semi manual lah gitu ya, masih pakai teknologi, cuma teknologinya sudah bukan teknologi yang ini ya, yang nggak upgrade ya. Dulu semi manual, sekarang sudah lebih otomatis lagi, lebih manual, sehingga apa ya, kerjanya itu, beban kerjanya bisa berkurang sampai setengahnya gitulah. Itu yang ya testimoni dari mereka gitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang akhirnya bisa digunakan untuk yang lebih, hal-hal yang lebih penting lagi ketimbang hanya menggunakan hal-hal yang clerical gitu ya, digunakan hal yang clerical gitu ya. Jadi teknologi itu juga sangat berguna untuk bisa meminimasi pekerjaan yang clerical gitu ya, yang nggak perlu yang repetitif dan clerical, itu bagus banget bisa digunakan teknologi gitu ya. CRM kadang istilahnya gitu ya, Customer Relation Management, sampai sekarang udah pakai AI ya. Gitu ya. AI lagi ngetop-ngetopnya nih, AI gitu ya. Mungkin kalau ke Anda ya, kita semua nggak perlu AI yang gimana-gimana gitu ya. Yang penting alur kerjanya dulu deh dianalisa gitu. Bagaimana agar bisa menciptakan atau memodifikasi alur kerja Anda itu bisa menghasilkan produk atau layanan yang lebih konsisten dan berkualitas. Itu dulu. Nah, yang terakhir pemasaran ya, sumber daya leverage berkaitan dengan pemasaran. Maksudnya apa ini gitu ya? Sumber daya dalam pemasaran itu luas banget sih. Yang sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam lingkup ya pemasaran gitu ya, atau area pemasaran ini gitu ya. Intinya adalah pemasaran itu adalah apa sih pengertiannya? Pemasaran itu adalah suatu proses bagaimana kita bisa menjangkau semakin banyak calon pembeli gitu kan. Itu memasarkan, memperkenalkan produk kita kepada mereka-mereka yang menurut kita tuh memang sebagai calon pembeli kita. Nah, itu adalah pemasaran. Bagaimana mengkonversi orang-orang yang sudah tahu produk kita ini menjadi betul-betul beli, itu namanya penjualan, selling skill atau selling proses gitu ya. Kalau marketing prosesnya bagaimana kita memperkenalkan produk kita ya kepada market yang kita tuju, itu adalah proses marketing. Kepengennya sih kita mau menjual produk kita ke semua orang ya, tapi nggak mungkin gitu ya. Ternyata gitu ya, tidak efektif. Ya kita harus tentukan dulu market kita ke siapa, atau ceruk pasar kita, target orang-orang yang mau beli produk kita tuh siapa gitu ya.